Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanda. NIM saya SKP 1902030 dari kelas S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Dosen pembimbing NS Ani Sapriyati, Skep Mkep. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pemkes, yaitu tentang penyakit MA kronis. Apa itu MA kronis? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. MA kronis yaitu adanya gangguan pada pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Pada peradangan tersebut akan muncul secara perlahan dan kemudian berkembang pada jangka waktu yang lama. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, definisi. Definisi MA kronis adalah adanya gangguan pada pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Peradangan tersebut akan muncul secara perlahan dan kemudian berkembang dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, yaitu etiologi. Etiologi MA kronis adalah yang disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari infeksi bakteri, efek samping obat-obatan tertentu, konsumsi minuman beralkohol berlebihan, penyakit diabetes dan gagal ginjal, hingga gangguan pada sistem imun yang menyebabkan peradangan pada dinding lambung. Yang ketiga, yaitu patofisiologi. Patofisiologi MA kronis adalah dimulai dari infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa lambung. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar mukosa asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung bertugas mencegah makanan, sedangkan enzim pepsin bertugas untuk mencerna protein. Yang keempat, yaitu mekanisme klinis. Mekanisme klinis MA kronis adalah, meskipun MA kronis tidak selalu menimbulkan gejala, sebagian penderita bisa merasakan gejala MA kronis sebagai berikut, dan ada beberapa gejala yang bisa muncul, yaitu yang pertama, yang ke-1, nyeri pada perut bagian ulu hati. Yang ke-1, nyeri perut pada bagian ulu hati. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, perut merasa kembung. Yang keempat, perasaan penuh atau begah pada bagian perut bagian atas setelah makan. Yang kelima, berkurangnya nafsu makan. Dan yang keenam, terakhir, yaitu penurunan berat badan. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, komplikasi. Komplikasi MA kronis adalah MA kronis tidak dapat diobati dan bisa menimbulkan beberapa komplikasi yang lebih serius. Antara lain yaitu ada 4. Yang ke-1 yaitu tukak lambung. Yang kedua, gastritis atrofi. Yang ketiga, anemia. Dan yang keempat, kanker. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 komplikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tukak lambung. Tukak lambung yaitu adalah luka pada dinding lambung. Dan yang kedua yaitu gastritis atrofi, terjadi pada peradangan kronis pada dinding lambung menyebabkan hilangnya lapisan tropis dan kelenjar dan pada lapisan dinding lambung. Yang ketiga yaitu anemia. Anemia MA kronis adalah
yang berkembang menjadi gastritis atrofis dan dapat menyebabkan penyerapan vitamin B12 itu di lambung yang terganggu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kanker. Kanker adalah gastritis kronis yang tidak diobati, bisa mengikis lapisan lambung dan menyebabkan perubahan pada sistem lapisan tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang makronis adalah penyakit asam lambung adalah gangguan yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan, itu dengan kata lain esofagus. Hal ini akan menyebabkan nyeri pada ulu hati dan dada. Hal ini mungkin terjadi minimal 2 kali dalam 1 minggu, yang menimbulkan ketidaknyamanan sehingga mengganggu aktivitas. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengobatan. Cara pengobatan makronis adalah yaitu, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengobatan. Cara pengobatan makronis yaitu sebagai berikut. Berikut ini ada beberapa obat yang bisa kamu pilih untuk mengobati sakit makronis. Antara lain, yang ke-1 yaitu antasida. Yang kedua yaitu H-2 reseptor blocker. Yang ketiga yaitu proton pump inhibitor dengan kata sebutan antara lain PPI. Dan yang keempat yaitu antibiotik. Dan yang terakhir, yang kelima, suplemen. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang PEMKES, yaitu tentang penyakit makronis. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.